Pernahkah mengalami sensasi aneh seperti bulu kuduk berdiri tanpa sebab? Atau tiba-tiba merasa ada sentuhan lembut di bahu? Tapi saat menoleh tidak ada siapa-siapa? Mungkin ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa ada kekuatan gaib yang sedang menjaga. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali bersua di channel Semula Jadi. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, buat sahabatku, bahwasanya di dalam kehidupan batin, banyak yang percaya bahwa setiap orang memiliki pendamping gaib. Salah satunya adalah khodam leluhur. Khodam ini berasal dari garis keturunan yang memiliki hubungan batin kuat dengan leluhur. Mereka tidak hanya menjaga, tetapi juga memberikan petunjuk serta perlindungan bagi keturunannya. Namun, tidak semua orang memiliki khodam leluhur. Keberadaannya bergantung pada hubungan batin yang telah terjalin sejak lama serta garis keturunan tertentu. Mereka juga tidak selalu dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi keberadaannya bisa dirasakan melalui tanda-tanda tertentu. Salah satu cara khodam leluhur berkomunikasi adalah melalui gejala fisik yang muncul secara tiba-tiba. Misalnya merasakan sentuhan lembut atau tekanan di bahu, kepala, atau punggung, perasaan merinding tanpa sebab yang jelas, sensasi hangat atau dingin yang datang secara tiba-tiba, getaran halus di tangan atau tubuh, peningkatan stamina atau kekuatan yang tidak biasa. Khodam leluhur hadir untuk melindungi dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Mereka bisa memberi peringatan melalui intuisi yang kuat, firasat tajam, atau bahkan keberuntungan dalam situasi sulit. Berikut salah satu ciri-cirinya, yaitu, yang pertama, mendengar bisikan atau suara halus saat sedang sendiri. Terkadang terdengar suara atau bisikan halus dari arah yang tidak terlihat. Bisa berupa seseorang yang memanggil nama, memberikan peringatan, atau suara samar yang tidak jelas. Fenomena ini biasanya terjadi dalam kondisi hening, seperti sebelum tidur, saat meditasi, atau ketika berada di tempat sepi. Banyak yang mengira suara ini sebagai gangguan makhluk halus. Padahal bagi yang memiliki hubungan dengan khodam leluhur, ini adalah bentuk komunikasi batin. Kadang suara ini bisa memberikan peringatan tentang bahaya atau petunjuk dalam pengambilan keputusan penting. Secara fisik, suara halus ini bisa disertai dengan sensasi telinga berdenging atau perasaan seperti ada yang berbicara di dekatnya, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Yang kedua, perubahan suhu yang tidak wajar, tiba-tiba merasakan hawa panas atau dingin tanpa sebab yang jelas, adalah tanda lain kehadiran khodam leluhur. Hawa panas biasanya menandakan perlindungan yang lebih kuat, sedangkan hawa dingin menunjukkan energi yang lebih lembut dan menenangkan. Perubahan suhu ini sering muncul saat melakukan aktivitas batin, seperti berdoa, bertapa, atau saat sedang merenung. Bahkan dalam ruangan yang hangat, bisa saja tiba-tiba terasa dingin, atau sebaliknya, muncul hawa panas yang tidak masuk akal. Ini adalah cara energi batin memberikan sinyal bahwa ada kekuatan yang sedang aktif. Yang ketiga, mimpi bertemu dengan leluhur. Salah satu tanda bahwa seseorang dijaga oleh khodam leluhur adalah sering bermimpi bertemu dengan leluhur atau orang yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu, mereka bisa memberikan pesan, peringatan, atau sekadar menunjukkan bahwa mereka masih menjaga dan melindungi. Mimpi ini terasa sangat nyata. Bahkan emosi dari mimpi tersebut masih bisa dirasakan setelah bangun tidur. Biasanya, mimpi seperti ini muncul ketika seseorang sedang menghadapi situasi sulit atau membutuhkan bimbingan batin. Jika sering mengalami mimpi semacam ini, kemungkinan besar leluhur sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting. Yang keempat, insting tajam dan merasakan bahaya sebelum terjadi. Banyak orang yang memiliki khodam leluhur juga memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka dapat merasakan ancaman sebelum benar-benar terjadi. Sensasi ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan sinyal kuat yang muncul dari energi batin. Tanda-tanda yang muncul bisa berupa perasaan gelisah tanpa sebab, jantung berdebar cepat, atau sensasi panas dan dingin secara tiba-tiba. Kadang tubuh merespons dengan langkah yang terasa berat saat hendak memasuki tempat tertentu,
atau tiba-tiba merasa ingin menjauhi seseorang tanpa alasan jelas. Ini adalah cara khodam leluhur memberikan peringatan agar lebih waspada terhadap situasi yang berbahaya. Yang kelima, melihat cahaya atau bayangan di sekitarmu. Kadang, dalam keadaan tenang atau fokus, seseorang bisa melihat cahaya atau bayangan sekilas di sudut matanya. Cahaya ini biasanya berwarna kebiruan atau kuning keemasan. Dari sudut pandang batin, cahaya ini melambangkan energi perlindungan dari khodam leluhur. Cahaya kebiruan sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan ketenangan, sementara warna kuning keemasan melambangkan kekuatan batin tinggi. Biasanya, cahaya ini muncul di tempat-tempat yang memiliki nilai batin, seperti kamar tidur, tempat ibadah, atau area meditasi. Sementara itu, jika yang terlihat adalah bayangan, itu bisa menjadi tanda perlindungan lebih kuat dalam situasi tertentu. Yang keenam, munculnya kekuatan fisik yang tidak biasa. Seseorang yang dijaga oleh khodam leluhur kadang mengalami lonjakan kekuatan fisik secara tiba-tiba. Dalam situasi tertentu, mereka mampu mengangkat benda berat yang biasanya sulit diangkat, atau bertahan dalam kondisi yang membutuhkan ketahanan fisik luar biasa. Fenomena ini sering terjadi dalam situasi darurat, seperti ketika harus menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya. Khodam leluhur dapat memberikan tambahan energi sehingga memungkinkan seseorang melakukan hal-hal di luar batas kemampuannya. Kekuatan ini bukan semata-mata berasal dari fisik, melainkan dari energi batin yang bekerja secara aktif dalam tubuh. Semua tanda di atas adalah bentuk komunikasi batin dari khodam leluhur kepada orang yang dijaganya. Kehadiran mereka bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pelindung dan pemberi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengalami beberapa tanda ini, kemungkinan besar energi leluhur sedang aktif dan memberikan bimbingan untuk menjaga keseimbangan serta keselamatan hidup. Dalam situasi tertentu, seseorang bisa mengalami lonjakan kekuatan yang tidak biasa. Misalnya, saat harus mengangkat beban berat dalam kondisi darurat, melompat lebih tinggi untuk menghindari bahaya, atau bertahan dari kondisi ekstrim seperti kedinginan atau kelelahan luar biasa. Fenomena ini bukan hanya karena adrenalin, tetapi juga bisa menjadi bentuk perlindungan batin dari khodam leluhur. Kekuatan ini sering dikaitkan dengan ilmu kesaktian atau warisan energi dari leluhur. Namun, dalam konteks khodam leluhur, ini adalah perwujudan dari energi perlindungan yang diberikan saat benar-benar dibutuhkan. Mereka yang memiliki hubungan kuat dengan energi leluhur akan lebih sering mengalami fenomena ini secara fisik. Seseorang yang mengalami kejadian ini bisa merasakan detak jantung yang lebih cepat, aliran darah yang lebih deras, atau rasa panas yang menjalar ke tangan dan kaki. Sensasi ini datang secara tiba-tiba dan akan menghilang setelah keadaan darurat berlalu. Setelahnya, tubuh bisa merasa sangat lelah seolah-olah baru saja mengeluarkan banyak energi, padahal sebenarnya itu adalah akibat dari energi khodam yang telah digunakan. Nah sahabatku, berikut cara mengamalkan amalan doa untuk memperkuat khodam leluhur. Agar hubungan dengan khodam leluhur semakin kuat dan manfaat perlindungan ini semakin terasa, lakukan amalan berikut. Puasa mutih. Lakukan puasa mutih selama 3 atau 7 hari. Selama puasa, hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih tanpa lauk atau bumbu apapun. Sholat hajat. Kerjakan sholat hajat 2 rakaat di malam hari, lalu setelah salam, bacalah doa berikut. Ya Allah, berikanlah aku perlindungan dan bimbingan dari khodam leluhurku. Bukakanlah jalan agar aku senantiasa berada dalam lindungan-Mu dan mendapat keberkahan dari leluhur yang telah mendahuluiku. Amin. Zikir dan wirid. Setiap malam sebelum tidur, bacalah Al-Fatihah, ayat kursi, sholawat Nabi, doa khusus di atas, lalu meditasi dan menyediakan sesaji. Duduklah dengan tenang di tempat yang sunyi, pejamkan mata, dan fokus pada kehadiran energi leluhur. Sesekali, siapkan sesaji berupa air putih atau bunga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Menjaga perbuatan dan hati, hindari perilaku buruk seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain. Keberadaan khodam leluhur lebih kuat jika seseorang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus. Setiap orang yang dijaga oleh khodam leluhur akan merasakan tanda-tanda tertentu. Dari bisikan halus,
perubahan suhu tubuh, hingga insting tajam yang dapat menyelamatkan dari bahaya. Semua ini adalah bentuk perlindungan yang tidak bisa diremehkan. Jika dijaga dengan baik, khodam leluhur akan semakin kuat dan semakin memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amalkan doa dan ritual ini dengan keyakinan penuh. Hubungan dengan leluhur adalah bagian dari perjalanan batin yang mendalam. Hanya mereka yang sungguh-sungguh dan berkomitmen yang akan merasakan kekuatannya. Salam, Semula Jade, wassalam.